bahwa esensi dari memori banding itu yang paling penting adalah memberi alasan ketidakpuasan yang berdasarkan hukum, bukan ketidakpuasan berdasarkan perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hukum Indonesia, bertemu lagi dengan saya, Boy Yendra Tamin. Di channel saya ini yang akan selalu berbagi dengan Anda soal di seputar dunia hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan Anda terkait dengan cara dan teknik menyusun memori banding. Pada episode yang lalu atau pada video saya yang sebelumnya, saya sudah berbagi dengan Anda tentang cara dan menyusun gugatan. Dan kali ini saya akan fokus pada cara dan teknik menyusun memori banding. Ya. Memori banding itu adalah timbul setelah adanya upaya banding. Jadi kalau orang tidak melakukan upaya banding, maka dia tidak muncul atau memori banding tidak muncul. Upaya banding muncul baru ada setelah selesai suatu pemisahan perkara pada tingkat pengadilan pertama. Apabila orang yang atau para pihak, salah satu pihak yang berperkara pada tingkat pertama itu tidak puas dengan putusan hakim, maka dia diberi hak oleh undang-undang untuk mengajukan banding atau melakukan upaya banding. Nah, upaya banding itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang dalam berperkara, yang perkaranya sudah selesai dan telah diputus oleh hakim pada tingkat pertama, dia akan mengajukan banding. Banding itu bisa dilakukan oleh pihak yang mana saja. Kalau dia pihak di hukum pidana misalnya, bisa saja jaksa tidak puas dengan putusan hakim, si terdakwa juga tidak puas atau melalui pengacaranya. Begitu juga dalam perkara perdata, pihak tergugat tidak puas dengan putusan hakim, atau pihak penggugat juga tidak puas dengan putusan hakim. Jadi bukan upaya banding tidak harus diartikan bahwa itu dilakukan bagi pihak yang kalah saja. Apa yang bisa dilakukan, itulah yang kita sebut dengan upaya hukum banding. Dalam hukum acara sudah diatur bahwa orang boleh melakukan banding. Di dalam hukum kita sebut dengan upaya hukum banding, ya, secara teori selalu disebut seperti itu, upaya hukum banding. Nah, konteksnya upaya banding tentu ketika para pihak tidak menerima putusan dari pengadilan tingkat pertama atas perkara yang mereka hadapi atau perkara yang terjadi di antara para pihak itu kemudian diputus oleh hakim tapi para pihak tidak puas. Atau bisa saja salah satu pihak merasa puas, pihak yang satu lagi tidak puas. Nah, jadi upaya hukum banding itu adalah hak bagi para pihak yang tidak puas atas putusan hakim pada tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara mereka. Oleh karena itu, memori banding baru muncul ketika ada upaya hukum banding dilakukan oleh satu pihak atau kedua belah pihak. Nah, proses hukum itu diatur sedemikian rupa. Tapi kali ini saya tidak akan bicarakan prosesnya itu. Itu sudah diatur dan bisa dengan mudah kita temukan di dalam hukum acara tahap demi tahapnya. Yang ingin saya bicarakan pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan ada satu dokumen yang harus disiapkan oleh orang yang melakukan atau pihak yang melakukan banding itu adalah memori banding. Meskipun memori banding itu ada kalanya tidak diwajibkan, tapi kebiasaan undang-undang atau hukum acara memberi hak kepada para pihak yang tadi keberatan itu untuk melakukan banding, kemudian juga untuk mengajukan memori banding. Jadi posisi memori banding itu adalah satu naskah hukum. Ya, sama ya kayak kita bicara di gugatan kemarin itu, dia juga dokumen hukum. Di memori banding itulah dia menyatakan dan mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap putusan hakim. Jadi catatannya apa? Memori banding itu adalah ketidakpuasan para pihak terhadap putusan hakim tingkat pertama, bukan terhadap pihak lawan. Itu yang kadang-kadang orang sering keliru itu ya. Mungkin memori banding seolah dia keberatan terhadap pihak sebelah karena dimenangkan atau dia menang di pengadilan. Tapi sebetulnya memori banding itu adalah ketidakpuasan atas putusan hakim di tingkat pertama atas suatu perkara yang terkait dengan mereka. Dengan dasar pemikiran yang gambaran awal terhadap apa yang disebut dengan banding dan memori banding itu, maka
Bagaimana cara membuat atau menyusun memori banding yang baik itu? Mungkin banyak pihak yang yang akan memberikan. Nah, salah satunya mungkin tipsnya dari saya gitu ya. Oke, sahabat hukum yang selalu di hati saya, ketentuan banding itu ada ya, ada di dalam beberapa ketentuan banding, bukan ketentuan cara membuat memori gitu ya. Kalau pertanyaannya kemudian, bagaimanakah cara menyusun memori banding itu? Sekali lagi saya ulangi bahwa tidak ada satu ketentuan undang-undang pun atau ketentuan hukum pun yang membuat aturan bahwa memori banding itu harus seperti ini, tidak ada. Maka kembali kepada praktek yang terjadi di dalam praktek hukum sehari-hari atau yang berlangsung dalam dunia peradilan. Alasan-alasan sungguh pun si pembanding atau kita misalnya sebagai pembanding misalnya, lalu kita mengatakan apa alasan-alasan. Nah, itulah yang tadi akan disampaikan menjadi substansi. Ya, kita sebut sebagai substansi dari sebuah apa yang disebut dengan memori banding. Nah, untuk menyatakan keberatan ini bukan keberatan sembarang keberatan, tapi tentu keberatan-keberatan yang berupa keberatan-keberatan yang berdasarkan pada hukum atas putusan hakim sebelumnya. Jadi yang kita banding bukan pihak lawan kita, tapi adalah putusan hakim. Anda harus bayangkan, kita sekarang kalau jadi pembanding yang kita putuskan itu bukan pihak sebelah. Walaupun ada pihak dari yang sebelah, pihak lain mengajukan memori atau kontra memori, yang menjadi fokus kita bukan pihak sebelah itu, tapi adalah putusan hakim. Nah, ini yang sering saya lihat ya, dia banding, tapi dia kadang-kadang seolah-olah dia masih mempersoalkan pihak sebelah. Padahal sebetulnya bukan pihak sebelah yang mau dipersoalkan, tapi adalah putusan hakim terhadap perkara yang diperiksa sebelumnya. Jadi sebetulnya yang dihadapi dalam upaya banding itu bukanlah pihak lawan kita, tapi adalah putusan hakimnya. Kalau kita mau berhadapan dengan keberatan atas putusan hakim, bukan apa yang ada pada pihak lawan yang mau kita pikirkan, tapi yang kita pikirkan adalah apa pertimbangan hukum dari putusan hakim yang tadinya atau yang kemudian kita merasa tidak bisa menerima dengan putusan yang telah diambil oleh hakim tingkat pertama itu. Itu yang paling esensial menurut saya. Jadi jangan kemana-mana. Banyak juga memori banding yang kembali mengulang-ulangi apa yang didalilkan pihak sebelah, apa didalilkan pihak turut digugat di sebelah, atau yang didalilkan oleh kalau dipidana oleh pak jaksanya gitu. Itu bukan itu lagi ranahnya. Memori banding ranahnya adalah orang harus berpikir atau menyelami pertimbangan dari seorang hakim atau majelis hakim pada panggilan tingkat pertama. Agak berat kerjanya itu ya. Bagaimana hakim pertimbangan hukum hakim itu yang akan menjadi keberatan kita, bukan apa yang disampaikan oleh pihak lawan. Ini yang jadi memori banding akan jadi berarti kalau kita mampu mengimbangi pertimbangan hukum hakim itu dengan apa yang kemudian kita analisa, tentu dengan berdasarkan fakta-fakta. Karena ingat bahwa pengadilan tingkat banding itu masih pengadilan fakta. Jadi di situ gunanya menyeimbangkan antara fakta dengan pertimbangan hukum hakim, antara fakta yang dipertimbangkan dengan fakta yang tidak dipertimbangkan, masih boleh dilakukan. Ya, itu yang harus dipikirkan, bahwa yang harus kita keberatan itu adalah terhadap bagaimana hakim membuat pertimbangan hukum itu. Tentulah di situ dibutuhkan kemampuan untuk menganalisis tidak hanya sekedar kontra, tapi justru pada saat-saat tertentu bisa saja terjadi bahwa rasio hukum yang dibangun oleh hakim dalam pertimbangannya bisa menjadi satu kajian yang mendalam, lalu dihubungkan dengan berbagai katakanlah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Atau bisa jadi ada beberapa alat bukti yang tidak dipertimbangkan yang sebetulnya sangat relevan. Jadi
Artinya apa? Selama persidangan orang harus cermat mengikuti persidangan. Jadi kadang-kadang orang tidak mengikuti persidangan hanya tidak puas saja gitu. Ceritanya ketika pada rasa tidak puas di dalam konteks memori banding itu adalah ketidakpuasan dalam arti ketidakpuasan yang berdasarkan hukum. Tips saya itu yang paling penting sebetulnya. Jadi jangan ketidakpuasan yang sifatnya perasaan. Nah ini yang nggak boleh. Kalau kita main perasaan pasti sulit bagi hakim tinggi untuk ketika perkara banding itu diperiksa pasti dianggap tidak ada yang salah gitu ya. Nah dalam memori banding itu yang utama itu adalah yang harus dibahas itu adalah pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama terhadap perkara itu yang menimbulkan rasa kita tidak puas atau belum bisa menerima pertimbangan hakim itu. Pandangan saya itu yang paling penting gitu daripada hal-hal yang lain. Tapi harus diingat bahwa pertimbangan hukum itu adalah dalam konteks yang berdasarkan pada kajian hukum dan analisa hukum yang kita miliki. Tentu kalau kita tidak jarang mengikuti persidangan atau berganti-ganti itu jadi persoalan. Atau kita lengah dalam persidangan baru kita ingat kemudian, nah itu yang keliru. Tapi kalau sudah dalam persidangan yang kita ikuti dengan cermat, lalu kita catat dengan cermat juga, lalu ternyata dalam putusan itu tidak masuk dalam pertimbangan hakim, itu yang kemudian membuat kita tidak puas, bisa itu jadikan satu alasan. Para sahabat hukum yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa yang saya sampaikan yang singkat ini dan sederhana, semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa lagi pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada beberapa alasan yang lain ya.